kita ingin prestasi ini ditularkan kepada yang lain. Saya ingin Pak Gibran menyampaikan tips and tricks agar bupati, wali kota, dan pemerintah daerah yang lain bisa belajar. Ya, berjumpa lagi dengan Om Ben. Salam seger waras, tetap semangat, jaga persatuan. Sebelumnya untuk saudaraku nih, saya ucapkan selamat Natal. Semoga Natal damai di hati dan membawa keberkahan tahun ini. Baik nih, dari debat Cawapres kemarin ya, tiap kandidat mencoba menampilkan sesuatu yang menarik nih. Mereka tentu ingin dilihat sebagai orang yang matang, kapabel, dan mumpuni untuk calon pemimpin. Tapi faktanya tidak semudah itu. Sebab panggung Pilpres itu panggung yang besar. Makanya Gibran sebagai cawapres karbitan terlihat yang paling tidak berkorelasi dengan beberapa pertanyaan yang mengarah ke dirinya. Caimin pembawaannya santai, tetapi terkadang terlihat bingung. Gibran meskipun tampil percaya diri dan menyampaikan visi misi secara terstruktur, namun terlihat emosional dan defensifnya. Tidak ingin kelemahan itu diketahui masyarakat. Yang paling berbeda ya tentu Prof Mahfud. Beliau terlihat yang paling matang dan cukup sabar meladeni kedua cawapres rivalnya. Apapun yang disampaikan pada dirinya mampu dijawab dengan lugas maupun tegas nih. Secara umum, hanya Prof Mahfud yang terlihat akan berkomitmen penuh pada pemberantasan korupsi maupun penegakan hukum. Sementara Mas Gibran maupun Caimin terlihat upaya menutup beberapa sorotan pada pribadinya. Wali kota Solo malah nampak kepayahan, apalagi bila jabatannya dikait-kaitkan dengan jabatan Presiden Jokowi. Mau bagaimanapun, ada beban psikologi besar yang mesti dia sembunyikan. Debat Pilpres, termasuk penampilan cawapres di acara adu gagasan itu, menggambarkan dengan lumayan bagus nih. Siapa sebenarnya kandidat yang mempertahankan kekuasaan? Mau ditutupi bagaimanapun, pasangan Prabowo Gibran ada upaya besar mengalihkan rakyat agar tidak menganggap mereka bagian kekuasaan saat ini. Usaha mereka menutup itu loh gagal. Berkat kepiawaian Prof Mahfud maupun Caimin bertanya ke Gibran yang menarik perhatian dalam debat, utamanya waktu sesi pertanyaan antar cawapres. Salah satu terkait klaim Gibran tentang sejumlah proyek dari pusat yang digelontorkan ke Solo tidak lebih banyak dibandingkan saat wali kota sebelumnya. Nih, seolah-olah mau bilang ini, proyek yang didapat Pak Rudi untuk Solo lebih banyak dibandingkan saat dirinya jadi kepala daerah. Dipikirnya penonton TV kayak kita ini nggak paham. Lah Pak Rudi itu jadi wali kota maupun wakil wali kota maupun wakil wali kota 2 periode loh, yang masing-masing genap 5 tahun per periodenya. Sementara hingga tahun ini jabatan Mas Gibran tak genap lebih dari 3 tahun. Bukankah semestinya kita tunggu sampai 5 tahun menjabat baru itu bisa dibandingkan? Pertanyaan soal banyaknya kucuran proyek pusat itu terlontar dari Caimin. Ia minta tips dan trik kepada Gibran. Bagaimana cara mendapatkan proyek-proyek besar dari APBN? Gibran sebagai wali kota Solo dianggap telah berhasil membangun banyak proyek-proyek besar di kota tersebut. Ia berharap tips dan trik bisa digunakan pembelajaran bagus buat bupati, wali kota, dan pemda lainnya. Sebenarnya mudah dilihat. Ini upaya Caimin yang nakal untuk memancing emosi Gibran. Seolah-olah dalam bahasa lain ini, banyaknya proyek di Solo kan disebabkan dia anak presiden. Bukan karena alasan lain gitu deh. Caimin bagai meledek Gibran seperti itu. Karena anak presiden maka anggaran pembangunan kota Solo ya sangat gede. Biasa jumlahnya. Luar biasa itu jumlahnya kan. Sejak Gibran wali kota Solo, seperti kebanjiran proyek nih dari anggaran pemerintah pusat
baik lewat kementerian, hibah maupun BUMN. Belum lagi loh ada pihak swasta yang investasi juga. Mau tahu banjir proyek di Solo dalam 3 tahun. Revitalisasi pasar mebel Gilingan. Revitalisasi Taman Balikambang. Revitalisasi Pasar Jongke, Simpang Joglo, dan masih banyak lagi. Hingga proyek itu semua rampung, anggarannya mencapai lebih dari 3 triliun. Padahal bagi yang belum tahu, APBD Solo hanya 2 triliun. Bagaimana pertumbuhan ekonomi Solo? Nggak tinggi. Atau kunjungan wisatawan tidak banyak. Bila ada proyek besar di sana, soal pertanyaan tips and trick ini dijawab Gibran tidak tepat. Dia menjawab yang penting proyek-proyek itu berdampak ke masyarakat secara tidak langsung. Wali Kota Solo menyampaikan abaikan caranya, yang penting masyarakat sejahtera. Tapi cara itu tidak akan pernah bisa ditiru tempat lain. Mengapa? Ya soalnya mereka bukan anak presiden. Bener nggak? Jelas lah, Cawapres Prabowo tidak menjawab pertanyaan yang diajukan. Misalnya nih, kita sebagai kepala rumah tangga, waktu ditanya tips and trick kita, lalu jawabnya kita yang penting anak istri bahagia, bisa healing ke luar negeri, outfit semua bermerek, baju tas harga puluhan hingga ratusan juta kebeli. Kan yang ditanya bagaimana cara kita kerja menghasilkan banyak duit. Itu yang mau dicontoh orang lain. Nih, bagi yang lupa kejadian itu, silahkan cek di berbagai rekaman YouTube. Bagaimana jawaban yang diberikan. Gibran tidak menjawab dengan lugas pertanyaan Caimin. Mana berani dia? Lihat saja. Jawaban muter-muter, ia mengatakan proyek-proyek besar tidak hanya dibangun di Solo, tetapi sudah dilakukan untuk daerah lainnya, alias ada pemerataan pembangunan. Ingin terus meledek Gibran, Caimin kembali minta jawaban trik dan tip dari Gibran. Pada akhirnya Gibran mengatakan, kalau sebelumnya menjadi wali kota, proyek di Solo lebih banyak. Sebagai wali kota menyiapkan hal non-teknis supaya proyek lancar berjalan. Intinya dia tidak menjawab apa yang ditanyakan. Malah sempat bilang, kepala daerah harus bisa kolaborasi. Baik proyek yang dananya berasal dari APBN, APBD, BUMN, CSR, hingga hibah. Nah, Gibran sendiri menolak disebut dia anak emas kan. Lantaran ia anak presiden, lantas mendapatkan anggaran banyak sekali dari pusat. Menolak disebut anak emas, tapi gagal menjelaskan apa tips dan trik yang bisa dicontoh kepala daerah lain. Bila jawabannya seperti itu, bagaimana bupati atau wali kota lain bisa meniru? Nggak usah jauh-jauh nih, membandingkannya dengan kabupaten di sekitar saja. Proyek Solo secara nominal besarnya berlipat dari APBD kota sebelah. Bagaimana? Ekonomi tidak tumbuh tinggi. Bila duit yang berputar di daerah lebih banyak, ini yang idealnya kita pahami dan mengerti. Jadi tidak tutup mata pada faktor dia sebagai anak presiden. Jangankan mendapat kucuran hingga 3 triliun. Mendapat 500 miliar saja, banyak loh kabupaten dan kota tuh gagal memperjuangkannya. Silahkan, Gibran mengarang cerita. Mungkin dikiranya kita percaya-percaya begitu saja. Tapi berbagai pernyataan itu dibantah oleh wali kota sebelumnya. Pak Hadi Rudiatmo tuh, sebagai pemimpin daerah 20 tahun. Tentu beliau paham benar apa faktor-faktor yang berpengaruh supaya proyek daerah bisa di-backup oleh anggaran pusat. Mendapat tuduhan saat Pak Rudi jadi wali kota anggarannya lebih banyak, sudah dibantah. Saat ia menjabat wali kota, pengajuan proyek ke pemerintah pusat butuh waktu lama. Beda dengan Gibran yang prosesnya teramat cepat. Misalnya proyek pembangunan flyover Manahan dan flyover Purwosari. Untuk menutup perlintasan kereta api sebidang saja nih, butuh tahunan agar di ACC pemerintah pusat. Pak Rudi menyampaikan sekitar 4 tahun pengajuan sebuah proyek baru disetujui pemerintah pusat. Butuh waktu untuk meyakinkan pentingnya proyek tersebut, terutama untuk mengurai kemacetan di sejumlah ruas jalan. Makanya
klaim-klaim Gibran waktu debat cawapres tidak seperti yang sesungguhnya terjadi. Kenapa tidak jujur saja? Mengapa tidak menyampaikan apa adanya? Nah, demikian opini Ben kali ini. Salam seger waras, sampai berjumpa lagi.